Pemirsa tani, ada anggapan para petani bahwa penerapan pola tanam ini terkesan kurang efisien dan efektif. Karena terlihat penanaman yang jarak tanam antar barisan lebih lebar dan renggang. Padahal itu terbantahkan dengan hasil jumlah populasi tanaman yang lebih tinggi pada pola tanam ini, dibandingkan dengan pola tanam tandur jajar, dan sistem jajar legowo 41, atau pada pola tanam biasa. Inilah pentingnya mengutamakan ilmu pengetahuan daripada ambisi semata. Kesimpulannya, jika Anda ingin mendapatkan jumlah populasi tanaman yang banyak, tanpa harus melakukan penanaman secara rapat, maka Anda bisa menggunakan pola tanam ini. Karena, pada pola tanam ini jumlah populasi tanaman sangat banyak, selain itu pertumbuhan padi tidak terhambat, serta tanaman padi berpeluang mengeluarkan jumlah anakan yang banyak dalam setiap rumpunnya. Ini dikarenakan adanya manipulasi satu barisan kosong yang memiliki jarak 2 kali jarak tanam antar barisan. Semoga bermanfaat. Halo Sobat Tani, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Sang Maha Pencipta. Jumpa lagi dengan saya selaku perwakilan dari Penyuluh Politeknik Pertanian Negeri BBS. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba mengulas mengenai beberapa sistem pola tanam antar barisan padi, beserta berapa jarak tanam idealnya. Sekaligus pembahasan mengenai dampak buruk yang dapat ditimbulkan apabila jarak tanam padi yang kita terapkan terlalu rapat. Nah saudara-saudara petani Indonesia dimanapun Anda berada, penting bagi kita untuk mengatur jarak tanaman apabila kita menanam padi, agar hasil yang akan kita dapatkan nantinya bisa maksimal. Dalam mengusahakan menanam padi, kita tidak boleh mengutamakan sikap emosional, melainkan, kita harus mengutamakan sikap rasional. Memang jika dipikir secara emosional, menanam padi dengan jumlah yang banyak dengan jarak tanam yang rapat seperti ini, jumlah tanaman akan terlihat banyak sekali. Dan memang betul, kalau jumlah populasinya ada banyak. Dan secara emosional pula, semakin banyak jumlah tanaman, hasil panennya juga akan semakin banyak. Nah itu jika kita berpikir secara emosional. Namun, secara rasional tidak seperti itu. Sahabat tani, tanaman itu butuh tumbuh dengan baik agar produksinya bisa banyak. Nah penting bagi kita menjaga, atau menentukan jarak tanam yang baik agar tanaman kita bisa tumbuh dengan maksimal. Jika jarak tanaman padi seperti ini, maka bisa dipastikan nantinya banyak hal-hal yang akan kita dapatkan berupa kerugian, atau dampak negatif dari penerapan sistem jarak tanam yang rapat seperti ini. Apakah dampak buruk beserta kerugian yang ditimbulkan jika jarak tanam padi terlalu rapat? Yang pertama adalah, jika jarak tanam terlalu rapat maka padi rentan terserang penyakit jamur. Jika terserang jamur maka akan terkena bles, ataupun patah leher. Jadi jika sudah terserang jamur dan patah leher, maka daun akan menguning lalu mengering. Ini dikarenakan jarak tanaman yang terlalu rapat, membuat kondisi udara sangat lembab, sehingga sangat mudah terserang jamur. Hal berikutnya yang dapat terjadi jika tanaman terlalu rapat yaitu tanaman padi rentan roboh atau tanaman padi mudah sekali roboh. Ini dikarenakan akar tidak tumbuh dengan maksimal, tidak begitu kokoh, serta batangnya kecil, sehingga ketika terkena angin maka akan mudah roboh. Dampak selanjutnya yaitu, terjadinya kompetisi antar tanaman dalam penerimaan sinar matahari. Tanaman padi itu membutuhkan proses fotosintesis yang cukup, namun, jika tanaman sangat rapat seperti ini maka proses fotosintesis itu akan terganggu. Maka dari itu, perlu kita menerapkan jarak tanam yang agak longgar, agar fotosintesis terjadi secara maksimal, karena itu sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman padi. Kemudian, dalam penyerapan air dan unsur hara, terjadi kompetisi antar tanaman. Jadi unsur hara yang dapat diserap dari tanah oleh tanaman, itu akan terjadi rebutan antara tanaman yang satu dengan yang lain. Kemudian dampak negatif selanjutnya yang diakibatkan jika jarak tanam terlalu rapat yaitu pertumbuhan akar dan batang tidak begitu maksimal atau terhambat.
Ini dikarenakan ruang di tanah tempat tumbuhnya akar sangat sempit, maka akar pun tidak bisa tumbuh dengan maksimal. Jika akar tidak tumbuh maksimal, maka batang dan anakan padi juga tidak akan maksimal. Selanjutnya, dampak negatif yang dapat ditimbulkan apabila jarak tanam sangat rapat seperti ini adalah menyulitkan perawatan, seperti pemupukan, penyemprotan, dan penyiangan gulma. Kemudian kerugian atau dampak negatif berikutnya adalah potensi anakan tidak maksimal. Nah, bisa kita lihat di sini jumlah anakannya sangat sedikit, tapi terlihat seperti banyak anakannya. Namun sejatinya, ini anakannya tidak begitu banyak dan sangat kecil. Kemudian dampak yang paling merugikan jika jarak tanam terlalu rapat adalah hasil panen tidak maksimal. Ya, mungkin secara emosional, tanaman dengan jarak yang rapat dikira hasil panen akan banyak, karena jumlah populasinya yang banyak. Akan tetapi, pada kenyataannya hasil yang dihasilkan itu tidak maksimal. Nah, supaya hasil bisa maksimal, maka kita harus menentukan jarak tanam yang sesuai. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan membahas pola tanam yang manakah yang paling direkomendasikan untuk meningkatkan produksi hasil panen padi. Apakah sistem pola tanam jajar legowo 21, sistem tanam jajar legowo 41, atau sistem tanam jajar biasa? Kita akan kalkulasikan ketiga sistem pola tanam ini. Nah, dengan menerapkan ketiga sistem pola tanam ini, populasi tanaman bertambah banyak dan hasil akan meningkat pesat. Apakah yang dimaksud dengan sistem pola tanam jajar legowo? Legowo adalah upaya memanipulasi lokasi pertanaman, sehingga jumlah tanaman pinggir menjadi lebih banyak dengan adanya barisan yang kosong. Tanaman padi yang berada di pinggir biasanya memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang lebih baik dibandingkan tanaman padi yang berada di barisan tengah, sehingga memberikan hasil produksi dan kualitas gabah yang tinggi. Hal ini disebabkan karena tanaman berada di pinggir akan memperoleh intensitas sinar matahari yang lebih banyak, atau yang biasa disebut dengan efek tanaman pinggir. Pemirsa, yang dikatakan sistem legowo 2:1 adalah pola tanam padi, di mana dua baris tanaman diselangi oleh satu barisan kosong yang memiliki jarak 2 kali jarak tanam antar barisan. Misalnya, kita tanam ukuran 20 x 10 x 40 cm, ataupun kedaulatan jarak tanam 25 x 12,5 x 50 cm. Contoh jarak tanam 20 x 10 x 40 cm, 20 antar baris, 10-nya dalam barisan, dan 40-nya antar barisan kosong. Prinsip dari sistem tanam jajar legowo adalah meningkatkan jumlah populasi tanaman dengan pengaturan jarak tanam yang ideal. Jumlah peningkatan populasi tanaman dengan pola tanam jajar legowo ini, nanti akan kami buatkan perbandingannya dari hasil populasi tanaman, antara pola tanam 2:1, dan 4:1, beserta perbandingannya dengan sistem tanam jajar biasa. Sekarang kita buat perbandingan, jumlah populasi tanaman per pola tanam jajar legowo, antara jajar legowo 2:1, dengan pola tanam jajar legowo 4:1, beserta pola tanam jajar biasa. Agar kita bisa tahu pola tanam manakah yang paling unggul. Untuk Anda yang belum klik subscribe, silahkan klik sekarang juga. Karena tombol subscribe ini berfungsi untuk mempermudah Anda menemukan video bermanfaat seputar pertanian lainnya, khususnya video pada komoditi pertanian tanaman padi. Pemirsa tani, di sini bisa kita simak, dengan ukuran jarak tanamnya yang sama, tetapi jumlah populasinya yang berbeda. Di sini terlihat ada perbedaan 33.000 populasi tanaman per hektar. Sedangkan pada pola tanam biasa, kami contohkan jarak tanamnya 20 x 20 cm, jumlah tanaman per hektar hanya sebanyak 250.000 populasi tanaman saja. Nah pemirsa tani, dari ketiga contoh pola tanam yang telah kita bahas tadi, dapat kita simpulkan bahwa, pola tanam sistem legowo 2:1 lebih banyak populasinya, yaitu
333.000 tanaman per hektar. Jadi dengan adanya peningkatan populasi tanaman, dengan sendirinya dapat meningkatkan produksi hasil panen padi. Lalu apakah keunggulan dan kekurangan dari sistem pola tanam jajar legowo 2:1 ini? Keunggulan yang pertama yaitu, meningkatkan jumlah populasi tanaman. Yang kedua mempermudah pelaksanaan pemeliharaan seperti pemupukan, pengendalian hama dan penyakit. Selanjutnya yang ketiga menghemat pupuk. Karena diberikan hanya pada bagian tanaman dalam barisan saja. Lalu keunggulan lainnya, tanaman mengalami efek tanaman pinggir. Dan yang terakhir sahabat tani, keunggulannya dapat mengurangi kemungkinan serangan hama dan penyakit, terutama serangan hama tikus. Selanjutnya, kekurangan dari pola tanam ini yaitu membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak, dan waktu yang lebih pada saat melakukan penanaman. Kekurangan lainnya dari pola tanam ini yaitu membutuhkan benih padi yang banyak. Sahabat tani, ada anggapan para petani bahwa penerapan pola tanam jajar legowo, apalagi jajar legowo 2:1, terkesan kurang efisien dan tidak efektif. Karena terlihat penanaman yang jarak tanam antar barisan lebih lebar dan renggang. Padahal itu terbantahkan dengan hasil jumlah populasi yang lebih tinggi, pada pola tanam jajar legowo 2:1, dibandingkan dengan pola tanam tandur jajar atau pada pola tanam biasa. Inilah pentingnya mengutamakan ilmu pengetahuan daripada ambisi semata. Kesimpulannya, jika Anda ingin mendapatkan jumlah populasi tanaman yang banyak tanpa harus melakukan penanaman secara rapat, maka Anda bisa menggunakan pola tanam jajar legowo 2:1. Karena, pada pola tanam ini jumlah populasi tanaman sangat banyak, selain itu pertumbuhan padi tidak terhambat, serta tanaman padi berpeluang mengeluarkan jumlah anakan yang banyak dalam setiap rumpunnya. Ini dikarenakan adanya manipulasi satu barisan kosong yang memiliki jarak 2 kali jarak tanam antar barisan. Oke baik, semoga bermanfaat dan jangan lupa lanjut untuk menonton video-video yang direkomendasikan ini. Caranya yaitu, Anda tinggal klik videonya saja yang ada di layar, dan secara otomatis akan langsung connect.